perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memonstrasikan materi dari TM 13 yang berjudul Etika Bisnis dalam Dunia Internasional. Berikut adalah anggota dengan NIM akhirnya 161. Selanjutnya ada Kalista Istahibu Bilhaq dengan NIM akhirnya 173, dan dengan saya sendiri Akmal Rafiq dengan NIM akhir 193. Selanjutnya ada latar belakang. Sebuah perubahan selalu melekat dalam hidup manusia, bukan hanya melekat, bahkan menjadi diri manusia itu sendiri. Manusia sejatinya selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dari masa turunnya manusia pertama, kita selalu berevolusi mengikuti kebutuhan dan perkembangan yang terjadi sampai saat ini. Dalam etika bisnis, pada sektor ekonomi, adanya transformasi atau perubahan itu wajar. Itu wajar terjadi, karena bahkan harus terjadi. Bila mengacu pada pengertian transformasi merupakan perubahan. Dalam ekonomi sangat diperlukan terjadinya perubahan permintaan dan penawaran setiap waktunya agar sistem perekonomian itu selalu bekerja. Selanjutnya, latar belakang terjadinya bisnis internasional. Keterbatasan komoditas suatu negara mengakibatkan terjadinya kegiatan bisnis antar negara, era globalisasi, serta kemajuan teknologi berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan bisnis internasional. Juga faktor permintaan konsumen yang semakin tinggi. Selanjutnya ada definisi etika bisnis. Secara etimologis, kata etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, jamak kata ethos, yaitu berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang baik yang dianut suatu masyarakat dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kebiasaan hidup yang baik ini kemudian diberlakukan dalam bentuk kaidah, aturan, atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Etika bisnis adalah kaidah-kaidah untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Selanjutnya ada definisi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perdagangan internasional atau international trade dan pemasaran internasional atau international marketing. Perdagangan internasional adalah sebuah transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Pemasaran internasional adalah sebuah transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau orang atau individu di negara lain. Selanjutnya ada ruang lingkup bisnis internasional. Internasional adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan ruang lingkup perdagangan internasional. Perdagangan internasional berhubungan dengan berbagai kegiatan seperti yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, atau bisa disebut dengan istilah transfer of goods and service. Yang kedua ada perpindahan modal melalui penanaman modal asing dari luar negeri ke dalam negeri, transfer of capital. Yang ketiga ada perpindahan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan devisa suatu negara. Dalam proses ini perlu adanya pengawasan mekanisme yang sering disebut transfer of labor. Selanjutnya ada ruang lingkup bisnis internasional. Yang keempat itu perpindahan teknologi melalui cara pendirian pabrik-pabrik di negara-negara lain. Kegiatan ini disebut sebagai transfer of technology. Yang kelima, perdagangan internasional dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar, atau yang disebut dengan transfer of data. Selanjutnya ada pentingnya etika bisnis internasional. Perspektif makro bagi perusahaan multinasional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya dan mengurangi kecurangan. Yang kedua ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan dan melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada norma moral umum pada taraf internasional. Berikut ada menyesuaikan diri. Norma ini sejalan dengan peribahasa, di mana bumi itu dipijak, di sana langit dijunjung. Dalam artian, apabila kegiatan di tempat lain bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di tempat itu. Hakikatnya, norma moral itu berlaku di seluruh dunia.
Namun, norma non-moral untuk perilaku manusia bisa berbeda-beda di berbagai negara. Misalnya, norma sopan santun dan norma hukum biasanya berbeda dari satu negara ke negara lain. Selanjutnya ada norma moral umum pada taraf internasional di bidang rigorisme moral. Rigorisme moral itu maksudnya adalah mempertahankan kemurnian etika negeri sendiri berbanding terbalik dari norma sebelumnya. Pada rigorisme moral ini merupakan pandangan yang mana mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negara sendiri. Ketentuannya itu perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan di negaranya sendiri dan justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang berbeda di tempat lain. Selanjutnya di rigorisme moral, masih di rigorisme moral, sebab kebenaran yang dapat ditemukan dalam pandangan ini adalah bahwa kita harus konsisten dalam perilaku moral. Norma-norma etis memang bersifat umum. Yang buruk di suatu tempat tidak mungkin menjadi baik dan yang baik belum tentu terpuji di tempat lain. Namun, para penganut rigorisme moral kurang memperhatikan situasi yang berbeda dan turut mempengaruhi keputusan yang etis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Baik, selanjutnya ada norma moral umum pada taraf internasional, yaitu ada imoralisme naif. Imoralisme naif ini menurut pandangan pada norma ini dalam bisnis internasional itu tidak perlu berpegang pada norma-norma etika atau itu pun hanya sejauh ketentuan yang ditegakkan di negara bersangkutan. Tetapi selain itu tidak terikat norma-norma moral. Sebaiknya jika perusahaan terlalu memperhatikan daya saingnya akan terganggu. Selanjutnya terdapat aspek-aspek etik dari korporasi multinasional. Korporasi multinasional adalah perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam 2 negara atau lebih. Jadi perusahaan yang mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri, dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional atau KMN, tetapi perusahaan ini memiliki pabrik di beberapa negara termasuk di dalamnya. Karena memiliki kekuatan ekonomis yang sering kali sangat besar dan beroperasi di berbagai tempat yang berbeda serta mempunyai mobilitas tinggi, akibatnya KMN ini atau korporasi multinasional menimbulkan masalah-masalah etis sendiri. Oleh karena itu, De George merumuskan 10 aturan etis yang dianggap paling mendesak dalam kesadaran etis bagi korporasi multinasional. 7 norma pertama berlaku untuk semua KMN, sedangkan 3 aturan terakhir terutama dirumuskan untuk industri beresiko khusus seperti pabrik kimia atau instalasi nuklir. 10 aturan tersebut yaitu yang pertama dalam aspek-aspek etik korporasi multinasional menurut De George yaitu ada korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Maksudnya di sini adalah korporasi multinasional yang perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam ini mengatakan bahwa suatu tindakan tidak etis itu bila KMN dengan tahu dan mau mengakibatkan kerugian bagi negara biarpun tidak dengan sengaja atau langsung. Menurut keadilan kompensatoris wajib memberi ganti rugi. Lalu yang kedua ada korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Maksudnya di sini adalah norma kedua ini menuntut secara menyeluruh dampak baik harus melebihi dampak buruk. Norma ini tidak membatasi diri pada segi negatif saja, tetapi memerintahkan sesuatu yang positif dan ditegaskan bahwa yang positif harus melebihi yang daripada hal negatifnya. Selanjutnya, yaitu ada korporasi multinasional harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Maksudnya di sini, korporasi multinasional ini harus memberikan sumbangsih pada pembangunan negara berkembang dan harus bersedia melakukan alih teknologi dan alih keahlian. Lalu selanjutnya ada korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya, yaitu suatu perusahaan multinasional itu harus memperhatikan tentang upah dan kondisi kerja di suatu negara berkembang. Yang kelima yaitu korporasi multinasional
harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Di sini diharuskan sebuah korporasi multinasional itu tidak akan merugikan negara di mana ia beroperasi. Jika tidak menghormati kebudayaan setempat, maka suatu korporasi multinasional ini dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya setempat dan serta tidak memaksakan untuk memasuki nilai-nilainya kepada suatu negara tersebut. Lalu yang keenam, ada korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. Di sini yaitu setiap perusahaan multinasional harus membayar pajak menurut tarif yang telah ditentukan dalam suatu negara. Yang ketujuh, jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang berisiko tinggi, ia wajib menjaga supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Di mana apabila membangun pabrik yang berisiko tinggi, harus juga merundingkan prosedur keamanan bagi mereka yang menjalankan pabrik tersebut. KMN bertanggung jawab untuk membangun pabrik yang aman dengan melatih serta membina secara sebaik mungkin karyawan yang akan mengoperasikan pabrik tersebut. Selanjutnya ada korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi sedemikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Next, selanjutnya ada contoh kasus dalam pelanggaran etika bisnis internasional. Next. Permasalahannya ini terdapat pada perusahaan Nestle. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran di sejumlah negara Eropa karena diketahui mengandung bakteri Sakazaki yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa yang mengkonsumsinya. Ini dipublish The Lancet 30 Desember 2003, halaman 5. Industri susu nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah dari bakteri Enterobacter sakazii ini yang dapat mencemarkan produk susu formula anak-anak. Menurut situs Science News Online, dari penelitian yang dilakukan di 35 negara, ditemukan bahwa tingkat pencemaran bakteri Enterobacter sakazii ini pada susu formula bayi sebesar 14% atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri Sakazaki ini ditemukan pada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula bayi tersebut. Padahal pabrik pembuatan susu formula atau makanan ini seharusnya menurut standar sudah seharusnya bersih dari semua virus, kuman, ataupun bakteri yang berbahaya. Pada penelitian terakhir, didapatkan kemampuan 12 jenis strain Enterobacter sakazii ini untuk bertahan hidup pada suhu 58 derajat Celcius dalam pemanasan rehidrasi susu formula. Selanjutnya yaitu produk susu yang tercemar dari bakteri ini adalah Nestle. Nestle telah dikecam karena memproduksi susu formula untuk bayi yang mengandung bakteri Sakazaki ini, khususnya untuk produk susu formula yang dipasarkan di negara berkembang. Memang berbeda dengan pemerintah kita, yaitu lembaga BPOM yang menyatakan bahwa tidak ada satupun susu formula yang tercemar bakteri Enterobacter sakazii di Indonesia. Entah apa yang menyebabkan perbedaan tersebut, tapi pesan kami bagi mereka yang ingin lebih berhati-hati dengan susu formula, terutama untuk bayi, agar menghindari susu yang berasal dari produk susu Nestle. Lalu pada tahun 2011, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Enterobacter sakazii. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula yang termasuk di dalam produk Nestle yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada tahun 2008 sampai 2011. Hal itu terungkap saat jumpa pers BPOM di kantor Kemkominfo Kamis tanggal 10 Februari 2011. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kalista. Sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia,
kami memusatkan perhatian kegiatan dari dan termotivasi yang dari suatu perusahaan dan sebagai produk kembangnya sekedar untuk memperoleh kenikmatan, namun telah berkembang menuju keafiatan dan memuara pada kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Ini Nestle juga memperkuat kemampuan R&D melalui kemitraan inovasi di tiap tahap proses pengembangan produknya, dari kolaborasi awal dengan perusahaan awal dan biotek hingga kemitraan akhir dengan para pemasok utama. Dengan menyatukan semua sumber R&D, Nestle mampu memberikan solusi makanan yang berkualitas seluruh dunia, baik dalam gizi, kesehatan, dan keafiatan. Nutrisi, kesehatan, kebaikan, rasa, tekstur, memberikan produk-produk berkualitas terbaik bagi konsumen serta jaminan keamanan. Selanjutnya. Hal ini sejalan dengan misi Nestle Indonesia untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia melalui kualitas zat rasanya. Selain dirikan informasikan bagi konsumen, antara lain seperti tercantum dalam produk yang menjalankan bisnisnya, Nestle berusaha untuk menjalankan tanggung jawab dan menciptakan manfaat dalam beroperasi. Pelestarian lingkungan sebagaimana tercantum dalam Nestle Corporate Business Principle. Ini termasuk kerja, lingkungan, dan korupsi. Dengan landasan hal ini sejalan dengan misi Nestle Indonesia untuk terus mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bernutrisi, dan lezat rasanya. Selain itu, kami juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi konsumen kami. Antara lain seperti tercantum dalam kemasan setiap produk kami. Dalam menjalankan bisnisnya, Nestle berusaha untuk selalu menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan menciptakan manfaat. Dalam beroperasi, kami senantiasa memastikan standar perilaku bisnis yang ketat dan mendukung pelestarian lingkungan sebagaimana tercantum dalam Nestle Corporate Business Principles. Ini termasuk prinsip-prinsip Global Compact PBB tentang hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan korupsi. Dengan landasan strategi bisnis inilah, kami memastikan sukses jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya ada etika bisnis dalam perusahaan Nestle. Corporate Business Principle Nestle merupakan fondasi dari budaya perusahaan Nestle yang telah berkembang selama 140 tahun. Sejak pertama kali Henry Nestle berhasil meramu bubur bayi Farin Lakti guna membantu seorang ibu yang ingin menyelamatkan bayinya yang sedang sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. Mereka telah membangun bisnis kami pada keyakinan bahwa untuk memiliki keberhasilan jangka panjang bagi pemegang saham, kita tidak hanya mampu mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa semua kegiatan mereka yang berkelanjutan. Namun mereka juga harus menciptakan nilai yang signifikan bagi masyarakat. Pada tahun 2011, program pelatihan modular diluncurkan pada berbagai komponen corporate business principle. Kedalam dan fokus dari pelatihan dibentuk sesuai dengan materialitas untuk fungsi yang berbeda dalam perusahaan. Sebagai contoh, pelatihan tentang komponen hak asasi manusia akan fokus pada manajer dan karyawan di negara-negara yang lebih tinggi resiko hak asasi manusia sebagai prioritas. Selanjutnya. Corporate Business Principle Nestle akan terus berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan dunia. Landasan dasar kita tidak berubah dari waktu dan asal-usul perusahaan mereka, dan
cerminkan ide-ide dasar keadilan, kejujuran, dan perhatian untuk kesejahteraan orang-orang. Nestle berkomitmen untuk menganut prinsip bisnis berikut ini di semua negara, disesuaikan dengan undang-undang lokal, praktek-praktek budaya, dan agama. Gizi, kesehatan, keafiatan. Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen setiap hari, dimanapun mereka berada, dengan menawarkan pilihan produk makanan dan minuman yang lezat dan sehat, serta mendorong gaya hidup sehat. Kami mengungkapkan hal ini melalui moto kami, yaitu Good Food, Good Life. Selanjutnya ada jaminan mutu dan keamanan produk. Di mana saja di seluruh dunia, nama Nestle menjadikan produk yang aman dan berkualitas baik kepada konsumen. Lalu, komunikasi kepada konsumen. Nestle berkomitmen kepada komunitas konsumen yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang memberi mereka atas pilihan yang Nestle menghargai privasi konsumen. Selanjutnya, hak asasi manusia dan kegiatan usaha kami. Kami mendukung penuh prinsip-prinsip Global Compact Persatuan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, dan bertujuan untuk memberikan contoh-contoh mengenai hak asasi manusia dan praktek ketenagakerjaan di seluruh kegiatan bisnis kami. Selanjutnya, kepemimpinan dan tanggung jawab pribadi. Keberhasilan kami tercipta berkat dukungan para karyawan. Kami memperlakukan para karyawan dengan rasa hormat dan bermartabat, dan mengharapkan setiap karyawan mempunyai rasa tanggung jawab pribadi. Kami memperkerjakan tenaga kerja yang kompeten dan mempunyai motivasi, serta menghargai nilai-nilai kami. Kami memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan dan kemajuan mereka, melindungi privasi mereka, dan tidak mentoleransi segala bentuk pelecehan dan diskriminasi, menjadikan berkualitas baik pada konsumen. Selanjutnya ada keamanan dan kesehatan kerja. Kami berkomitmen untuk mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit yang disebabkan oleh pekerja, dan kami melindungi para karyawan, mitra usaha, dan pihak-pihak lain yang terlibat di sepanjang mata rantai usaha kami. Next. Selanjutnya, pemasok dan hubungan dengan pelanggan. Kami mensyaratkan kepada para pemasok, agen, subkontraktor, dan karyawan mereka untuk bersikap jujur, adil, dan berintegritas, serta mematuhi standar yang tidak dapat tawar. Kami memiliki komitmen yang sama kepada para pelanggan kami. Selanjutnya, pembangunan pertanian dan pedesaan. Kami berkontrak para petani, masyarakat desa dalam produksi agar lebih berwawasan lingkungan. Kemudian ada lingkungan dan keberlanjutan. Kami berkomitmen pada praktek bisnis yang berwawasan lingkungan. Pada semua produk, kami berupaya untuk menggunakan sumber daya alam secara efisien, lebih memilih menggunakan sumber daya yang terbarukan yang dikelola secara berkelanjutan, dan menetapkan sasaran. Selanjutnya, mengenai air, kami berkomitmen pada penggunaan air secara berkelanjutan dan perbaikan pengelolaan air. Kami menyadari bahwa dunia menghadapi tantangan ketersediaan dan kebutuhan air yang semakin besar, dan bahwa pengelolaan sumber-sumber daya dunia yang bertanggung jawab atas semua air merupakan suatu kebutuhan mutlak. Selanjutnya, kesimpulannya, meskipun pada tahun 2004 produk susu Nestle telah ditarik dari brand di sejumlah negara Eropa karena memang dari sanksi, namun di Indonesia sendiri pada tahun 2011 Badan
dan Makanan atau BPOM melakukan pengambilan 96 sampel produk susu formula dari berbagai merek untuk menguji kemungkinan adanya bakteri Tersazaki. Dalam pengujian sampel tersebut, BPOM tidak menemukan satupun susu formula, termasuk di dalamnya adalah Nestle ini yang terkontaminasi. Pengujian ini dilakukan pada 2008 sampai 2011, dan Nestle adalah perusahaan yang mau memperbaiki diri dan mau belajar dari pengalaman pahit yang menjadikan tantangan sebagai motivator untuk meningkatkan perusahaan. Saran dari kami yaitu dari hasil penulisan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan PTNS Indonesia konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya untuk menghindari segala pelanggaran yang kemungkinan bisa terjadi, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat luas. Bagaimana suatu organisasi memperlakukan karyawannya? Yang pertama, perlakuannya sama, kesempatannya sama dalam penerimaan promosi, lalu penggajian sama sesuai standar, menerapkan budaya organisasi yang sesuai dengan moral pada suatu negara tempat bisnis beroperasi, lalu bertoleransi akan setiap masing-masing kepercayaan karyawan. Lalu bagaimana karyawan dan perusahaan memperlakukan stakeholders, termasuk pelanggan, megang saham, dealers, pekerja. Yang pertama, caraan pelaporan keuangan. Yang ketiga, pemesanan dan pembelian. Yang keempat, tawar-menawar dan negosiasi. Bagaimana karyawan bersikap terhadap organisasi? Konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan dan kejujuran. Tanggung jawab sosial, kewajiban-kewajiban yang perlu ditindaklanjuti dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat. Yang pertama pada pelanggan, karyawan, investor. Kedua, tanggung jawab sosial pada lingkungan. Yang ketiga, kesejahteraan sosial pada umumnya membantu sekolah, museum, klub olahraga dengan menyediakan sumber air bersih. Masalah dumping dalam bisnis internasional. Dumping adalah penjualan sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara, harga di bawah harga pasar dari produk yang sama di negara di mana dumping dilakukan karena tidak sanggup menawarkan produk dengan harga lebih murah. Para konsumen justru diuntungkan karena mendapat harga murah. Dumping produk mampu dilakukan dengan berbagai motif. Salah satunya adalah sehingga penjual memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga. Praktik dumping produk sendiri dianggap tidak etis karena melanggar etika pasar bebas. Dianggap kurang etis karena merusak kompetisi dan yang fair, sebab kemungkinan akan menghancurkan bisnis lain untuk bersaing pada taraf yang sama. Jika dilakukan dengan maksud merebut monopoli, dumping menjadi kurang etis juga karena merugikan konsumen. Akan tetapi tidak etis pula bila suatu negara mendukung negara lain mempraktikkan dumping, meskipun tujuannya ingin melindungi pasar dalam negerinya. Misalnya, negara lain mampu memproduksi sesuatu dengan harga lebih murah. Karena cara produksinya lebih efisien atau karena bisa menekan biaya produksi, kenyataan ini harus diterima oleh negara lain. Berikut salah satu contoh kasus dumping smartphone Xiaomi.
Beberapa hari lalu Xiaomi menghadirkan smartphone terbarunya Redmi 5A yang dibanderol seharga 999.000. Harga jual Redmi 5A di Indonesia merupakan yang terendah dibandingkan seluruh pasar Xiaomi lainnya, termasuk di negara asalnya sendiri, Tiongkok. Sebelumnya Redmi 5A ini telah di-launching di Tiongkok dan India dengan harga yang ditawarkan lebih tinggi, yakni di kisaran 1,5 juta. Pemberlakuan harga yang jauh berbeda di bawah pasar negaranya sendiri, menurut beberapa eksekutif vendor smartphone yang tidak mau disebut namanya ini, Xiaomi diduga telah melakukan praktek dumping dalam memasarkan produk terbarunya tersebut di Indonesia. Next. Menanggapi dugaan dumping yang dilakukan oleh Xiaomi ini, Ali Subroto, Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia, mengatakan bahwa dugaan ini masih diteliti oleh anggota IPT. Jika dibandingkan dengan smartphone lainnya di kelas yang harganya sama, spesifikasi yang dimiliki oleh Redmi 5A memang sangat jauh lebih tinggi, di mana dengan spesifikasi serupa biasanya ditawarkan dengan harga 1,5 jutaan ke atas. Redmi 5A didukung oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 425 quad-core untuk memberikan kinerja yang cepat dan mulus. Smartphone ini mendukung penggunaan 2 SIM card 4G ukuran nano secara bersamaan dan micro SD card hingga 128 GB. Next. Pembahasan mengenai kasus tersebut, CEO Xiaomi mengatakan alasan Redmi Note 7 di Indonesia lebih murah dibandingkan di China sesuai dengan filosofi perusahaan Xiaomi, yakni menghadirkan produk dengan harga terjangkau. Dengan filosofi tersebut, mereka percaya bahwa inovasi dan teknologi tidak hanya bisa dibayar dengan harga tinggi. Maka itu yang menyebabkan mereka membawa ponsel ini dengan harga yang sangat terjangkau. Mengenai harga yang ditawarkan, Redmi Note 7 dipastikan akan menggerus tipe ponsel Redmi lainnya. Direktur Xiaomi, Stephen, tak khawatir terhadap hal itu karena kebutuhan setiap pengguna berbeda-beda. Di negara asalnya sendiri, Cina, Redmi Note 7 sendiri resmi diluncurkan pada 10 Januari lalu. Harga yang ditawarkan untuk versi 3 GB yaitu 99 yuan atau sekitar 2,1 juta, sedangkan untuk versi 6 GB-nya seharga 1,1399 yuan atau 2,8 juta. Sementara di Indonesia, Redmi Note 7 di Bandung dengan harga 2 juta dengan memori 3 GB plus 32 GB. Sedangkan memori 6 GB dibanderol dengan harga 2 jutaan. Selain itu, Xiaomi juga menyadari bahwa akan banyak persaingan ponsel mid-end segmen menengah di Indonesia tahun ini. Oleh karena itu, Xiaomi menghadirkan Redmi Note 7 dengan kualitas produk yang mumpuni yang tidak menjaga segmentasi pasarnya. Menurut Stephen, kompetisi akan tetap dan akan semakin banyak brand yang mengeluarkan ponsel di segmen tersebut dan berlomba-lomba menghadirkan ponsel terbaik mereka. Lanjutnya. Solusi dari kasus tersebut di negara asalnya yaitu China, Redmi Note 7 resmi diluncurkan dan mereka menjual barang ke berbagai negara, khususnya di Indonesia lebih murah ketimbang di negaranya. Karena China menerapkan politik dumping, maka solusi dari pihak Indonesia terkait masalah dumping ini adalah jangan diterapkan pada perekonomian di Indonesia. Karena politik dumping ini tidak bisa diterapkan di Indonesia karena imbasnya nanti pada UMKM yang kelasnya masih baru atau kelas menengah mereka akan rugi dengan para usaha bisnis yang sudah maju karena mereka sudah punya alat dan teknologi yang memadai. Kesimpulannya, kebijakan dumping adalah sebuah kebijakan di mana barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga lebih murah guna menguasai pasar negara tersebut. Politik dumping dapat dimaknai sebagai kebijakan diskriminasi harga dan dapat mematikan pasar dalam negeri ataupun luar negeri di mana produk tersebut dijual lebih murah untuk negara luar, tapi mahal untuk negara yang sendiri. Walaupun memiliki dampak yang negatif, tetapi politik dumping juga mempunyai dampak positifnya, seperti memperluas pasar dan untuk memenuhi kebutuhan barang di suatu negara. Tetapi dalam penerapannya perlu dikaji dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian di negara tersebut, karena tidak semua negara menerapkan politik dumping.
Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.